Selamat pagi teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mengawal updatean terkini tentang 4 emiten ya, Bumi, Dewa, Cuan, BRPT. Sekaligus nanti saya juga akan mengintip sebentar di emiten Raja Ratu, terus sama ada beberapa emiten rokok ya, yang pada waktu itu juga direquestkan oleh Slots Rizal. Nah, kali ini kita akan membahas Bumi dulu ya teman-teman. Jadi kita nanti urut ya, Bumi, Dewa, BRPT, Cuan, terus habis itu terakhir nanti kita akan sedikit menyinggung Raja, Ratu. Oh iya, sama kemarin kan saya bahas SMDR ya, SMDR juga deh. Dan emiten rokok yang waktu itu belum sempet aku update ya, setelah Bro Rizal request, itu kan udah lama tuh, belum sempet aku update lagi pergerakan terkininya. Nah, nanti akan aku update itu. Yang pertama kita akan bahas Bumi ya teman-teman. Bumi dia nggak sampai 438 ya ternyata. Dia cuma sampai ke 442 ya. Dia nggak sampai ke 438 seperti yang aku bilang kemarin, bahasanya untuk area pentingnya Bumi ketika dia nggak bisa mempertahankan 452 itu adalah di 438. Dan ternyata dia itu nggak sampai 438 ya teman-teman. Dia cuma sampai 442 terus ditarik ke atas, lalu di situ sempat stabil, sempat main-main di area 452, terus habis itu ke 450, terus habis itu ke 454, 456, habis itu ya udah di situ-situ terus sampai akhirnya ketika closing dia ditarik closing di angka 460. Tentu view kedepannya ini cukup menarik ya teman-teman. Dan dari candle ini kita bisa menyimpulkan secara sementara ya. Ini secara sementara. Area 452 itu adalah area yang kuat untuk sekarang. Apalagi kalau teman-teman pantau pergerakan saham hari kemarin, hari Kamis, itu kan IHSG melemah ya, sempat melemah setelah sudah sampai ke 9.000, terus sampai ke setelah sudah menyentuh di 9.000, pas siangnya atau pas sore ya, saya nggak mantau lagi soalnya, itu kan IHSG melemah ya, dan beberapa saham memang ada yang terkoreksi, tapi Bumi ini cukup kuat. Bumi itu cukup kuat ya, ya terkoreksi ya IHSG ya di sesi 2 ya, di sesi 2 terkoreksi. Tapi kalau kita lihat Bumi itu cukup kuat ya, menahan. Nah ini dia stabil di situ terus. Jadi kita bisa menyimpulkan secara sementara area 452 ini adalah area yang cukup kuat dan harga dari Bumi ini seperti dijaga. Dia stabil di sini. Dan ini biasanya saham yang dibenci para retail yang gak sabaran ya. Kayak kapan ini jalan, kok di sini mulu. Nah ini biasanya dibenci nih kalau yang kayak gini. Nanti pas udah breakout baru dah mereka boleh masuk gak? Ya biasanya gitulah. Ketika fase sideways koreksi dimaki-maki. Ketika udah breakout naik tinggi baru tanya boleh masuk gak? Ya gitulah. Ini untuk Bumi ya teman-teman, viewnya ke depan ini masih menarik. Apalagi dia masih dijaga di atasnya 452. Lalu kemarin dia bisa closing di angka 460, sehingga potensi ke depan menurut saya ini bisa mengunci lagi ke 476. Area penting masih sama ya teman-teman. Untuk minor terdekat sekarang 452, lalu penopang keduanya di 438, lalu mayor. Kalau ini kan minor ya, support minor itu support yang terdekat dan itu belum secara valid terkonfirmasi sebagai area yang kuat ya. Ini kan masih dalam tesis sementara ya. Kita bisa menyimpulkan secara sementara area 452 ini area yang cukup kuat. Tapi itu jangan dijadikan patokan utama ya teman-teman.
Nah itu support minor, support yang terdekat, dan itu sebenarnya belum bisa dipastikan kuat apa enggaknya. Nah kalau mayor itu support kuatnya. Artinya ketika mayor itu dijebol atau gagal untuk mempertahankan area support mayor, maka trennya bisa batal. Untuk support minornya itu aja di 452, penopang keduanya di 438, support mayornya ada di sini. Bentar, saya hilangnya aja lah. Untuk support mayor pertama ada di sini, yaitu di 412 sampai 420, dan yang support mayor penopang terakhir adalah di sini 364 sampai 372, itu sebagai support mayor terakhirnya ya. Jadi intinya ada 4 area penting untuk bumi. Untuk sekarang minor terdekat di 438, 452, penopang keduanya di 438, terus support mayor pertama ada di sini 412 sampai 420, dan mayor terakhirnya ada di sini 364 sampai 372. Kalau 388 ini sebagai area tengah ya, antara mayor 1 dan mayor 2. Sehingga area pentingnya sudah saya sebutkan, itu bisa dipantau ya teman-teman. Ini minor, ini minor kedua, ini mayor pertama, ini mayor kedua. Itu ya teman-teman. Untuk bumi dari Broksum kita lihat masih netral dan cenderung ada distribusi kecil ya. Tapi yang bikin menarik adalah ini asing masuk lagi bersama dengan XL, XC, dan asing masuk ya ini meskipun nominalnya nggak begitu besar, tapi seenggaknya asing masih melirik bumi lah. Mungkin ini yang membuat harga bumi tadi itu nggak kemana-mana, malah bagus ya ditahan. MG keluar banyak, tapi habis itu ditampung oleh asing dan ada retail juga di sini. Tentu ini kan seperti indikasi bahwasanya harga dari bumi itu dijaga. Kalau misalnya MG ini keluar banyak tapi gak ada yang nampung, apalagi asing gak nampung banyak juga, ya harga pasti akan terkoreksi. Nah ini tadi berbeda ya, kondisi IHSG kita tadi terkoreksi di sesi 2, tapi harga bumi itu gak sampai terjun bebas, gak sampai terjun dalam lah, malah masih dijaga dan closingnya hijau. Jadi ini potensi ke depan masih cukup menarik. Itu ya teman-teman. Pokoknya intinya bumi itu masih uptrend, masih bullish selama dia di atasnya mayor kedua, yaitu di 372. Dah, ini masih bullish gitu. Itu untuk bumi teman-teman. Selanjutnya kita ke dewa. Nah kalau dewa ini mengalami pelemahan ya teman-teman, dia nggak bisa mempertahankan 825 akhirnya, dan closing di bawah lagi, dan closing sama seperti kemarin ya di 800. Kalau untuk dewa bagaimana potensi? Menurut saya sih selama dia nggak jebol ke bawah 790 ya masih oke. Kemarin masih menguji ya di 790 ya, 785 ya low-nya. Ya dia menguji beneran ya. Ya sama yang seperti aku bilang kemarin, bahasanya dewa ini possible akan menguji 790. Apabila dia nggak kuat untuk bertahan ya dia akan menuju ke area bawah sini. Dan ternyata dia kuat, ditahan, sempat naik juga, terus akhirnya closing di angka 800. Kalau candlesticknya sih ini capung ya, ini cukup menarik sebenarnya. Contoh gampangnya ya bisa lihat ini, terus ini yang saya lingkari ini juga. Tapi itu jangan dijadikan patokan utama, tetap lakukan analisa pribadi secara komprehensif ya. Aduh mana ini, nggak bisa dihapus ini. Itu ya teman-teman.
Untuk Dewa posisinya areanya masih sama seperti kemarin, minornya di 790, keduanya di sini 755. Untuk mayor pertama ada di 695 sampai 700, mayor kedua ada di 600 sampai 615. Ini untuk Dewa ya teman-teman. Kecenderungan masih uptrend. Dan dari price action dan juga price action dan juga struktur dipadukan dengan fakta Broxum, kalau kita lihat ini sebenarnya masih uptrend ya, tapi kalau dari Broxum kita lihat ada distribusi AK keluar, BK keluar, AK keluar lumayan ya, YU juga keluar, yang masuk MG, XC, SQ, YP, YB, LG dan lain sebagainya. Overall ini masih ada distribusi dari asing meskipun nominalnya nggak begitu besar. Cuma ya let's see lah besok apakah asing akan menampung lagi untuk Dewa atau malah dibiarkan sehingga harganya terkoreksi. Dalam beberapa waktu terakhir kalau kita lihat memang antara Bumi dan Dewa ini seringkali kebalikan ya teman-teman. Bumi asingnya akumulasi, di Dewa asingnya keluar. Nanti beberapa hari kemudian juga gitu, di Dewa akumulasinya asing masuk, ntar di Bumi ternyata asingnya keluar. Seringkali kontrarian ya antara kedua emiten ini. Tapi yang masih sama antara keduanya adalah harganya tuh dijaga ya, gak sampai yang koreksi dalam. Dalam satu waktu memang bisa koreksi, tapi pas closing itu bisa kembali lagi gitu. Dalam beberapa waktu terakhir itu mainnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus perhatikan, harus analisa juga untuk area pentingnya. Dan saya ingatkan lagi, ini bukan ajakan membeli atau menjual, ini adalah hasil analisa pribadi saya. Jangan gunakan ini sebagai acuan ataupun patokan utama dalam mengambil keputusan. Ini untuk Dewa. Selanjutnya ke BRPT. Ya BRPT sama lagi ya teman-teman. Sama seperti yang tanggal berapa itu. Tanggal 30 ya, dia udah menguji tapi nggak kuat mempertahankan untuk mengklaim area 3120 dan malah closing di 3090. Ini kalau kita lihat ini dia udah berada di ujung pattern falling wedge ya. Dan sebenarnya dia udah nyentuh di support terakhirnya. Ya bukan terakhir sih. Support terakhir atau penopang utamanya ya di sini ya, 2850. Dia udah nyentuh 3000 loh ya. Malah udah nyentuh 2900-an. Ini kan support 3000 ya. Dia udah nyentuh 2970. Dan dia bisa ditarik lagi ke atas, mantul, nyampe high-nya tuh di 3240. 50 ya. High-nya 3250 ya. Oh iya. Wah, lumayan ya naiknya. Dia bisa mantul. Dan itu lumayan, itu pasti 10%-an itu. Iya, 9% lebih. Kalau misalnya nyerok di 2970. Bukan 10%, maaf 9%-an. Ya lumayan ya dalam satu hari. Cuma habis itu dia melemah lagi, nggak bisa mempertahankan retest untuk mencoba MA ini. Dia nggak bisa mempertahankan di atas sini. Dan pas closing dikerek lagi ke bawah. Overall sih ya dia besok menurut saya tetap akan menguji sini lagi sih 3120. Kalaupun kemarin dia bisa closing di atas 3120 itu bisa menjadi sesuatu hal yang menarik sebenarnya. Ini sayangnya dia closing di bawahnya lagi. Lebih bagus lagi apabila dia bisa
langsung closing di sini, di atas sini, atas MA sini, yaitu di 3210 ke atas lah. Tapi sayangnya nggak jadi ya. Ternyata banyak yang taking profit pas nyentuh sini, ya akhirnya harga tertekan ke bawah lagi, terjadilah koreksi pullback. Ya, overall view ke depan menurut saya ini tetap akan menguji 3120 lagi ya. Dan kita lihat apakah akhirnya dia bisa terkonfirmasi untuk mengklaim area sini apa enggak. Karena ini kan dari sisi closing dia balik lagi ke bawah ini. Dia balik lagi ke area bawah. Harusnya kalau tadi kemarin itu closing bisa di atas 3120, ya udah kita tinggal nunggu dia akan ngetes ke area sini sampai sini. 3250 sampai 3350. Sayangnya dia closing di bawahnya 3120. Nah, itu yang cukup disayangkan ya. Ini dari view BRPT. Kalau dari Broksum gimana? View teknikalnya ya. Dari Broksum kita lihat ada akumulasi lumayan gede dari AK, CC, IN, BB. Nah, ini CC udah mulai akumulasi lagi nih. Asing masuk lumayan dan oh sebentar. Ini nyangkut ya AK ya. Wah, ngeri juga nih. XLXC ini bisa ngarungin asing sama beberapa big player. Nyangkut ya ini AK ya. Oh iya, nyangkut AK. AK CC, iya nyangkut. AK CC nyangkut ya. Wah, AK nyangkut nih. AK CC, BK, IN, YU nyangkut ya. Digeprek sama XLXC ini. Ini akan nyangkut ini 3150. Ini juga IN. Kalau dari gross, iya nyangkut AK. Sebentar ya teman-teman. Mana sih tadi BK? Oh ini. Iya nyangkut. BK juga nyangkut. AK 69M 200.000 lot. Ini 20M 64.000. Ya AK nyangkut juga ya. Ngeri juga nih LXC ini bisa ngarungin asing. Nyangkut ini posisi AK nih 3150. Ya betul. Nanti menurut saya ya ini dia akan menguji 3120 kan. Ya let's see lah, kita lihat apakah dia bisa untuk bertahan di atas itu lalu melanjutkan untuk ngetes ini lagi atau malah terkoreksi, karena ini dari sisi Broksum nih ada yang nyangkut nih, dan yang nyangkut itu asing ya, nggak main-main nih yang nyangkut asing ini 3150. Lucu juga ya nih. Ya overall view-nya menurut saya ya sama seperti yang saya bilang di awal tadi ya untuk BRPT, bahwasanya dia tetap akan menguji 3120. Lalu kita akan tunggu apakah dia bisa closing di atas situ apa enggak. Nah secara agresif ya teman-teman bisa perhatikan area sekarang ataupun ya pokoknya perhatikan area sekarang. Kalau misalnya konservatif ya nunggu dia bisa closing di atasnya 3120.
Kalau agresif tuh bisa langsung pantau sekarang. Nah, tapi kalau saya stylenya itu konservatif ya. Kayak gitu. Kayak tadi misalnya dia meskipun memang bisa rebound ke atas, tapi kan dia closing masih belum bisa di atasnya 3120 ya. Jadi saya tunggu konfirmasi pas closing. Nah, pas closing ternyata nggak bisa untuk mempertahankan area situ dan malah dibawa turun. Ya besoknya atau hari ini kita tunggu lagi. Itu kalau stylenya saya ya. Tapi kalau teman-teman ada yang stylenya agresif ya monggo, sesuaikan dengan preferensi dan juga resiko masing-masing. Ini untuk BRPT, selanjutnya cuan. Ya cuan juga sama ya kayak BRPT. Dia benar-benar nyentuh sini juga, dan benar-benar nyentuh situ di area 2009, maaf 2000 kemarin di berapa ya ini, kemarin 2070 kalau nggak salah. Dia nyentuh sini dan ada perlawanan sebenarnya, dan ini sama kayak BRPT ya case-nya. Dia mau menguji atau mengetes MA 2230, nggak sampai situ diturunin lagi, ditarik bawah lagi, dan closing di 2050. Meskipun hijau tapi ini dia masih di bawah area pentingnya ya. Jadi menurut saya wait and see dulu, karena possible dia bisa menguji sini di 1970. Ini 1970 ya. Menurut saya tunggu dulu, tapi kemungkinan dia tetap akan menguji sini lagi sih. Nah, kita tunggu dulu dari sisi Broksum gimana. Kalau dari Broksum sih bentar. Dari Broksum ini juga nyangkut ya. XL ada di 2120 tuh. YB ini juga nyangkut ini. Kebalikannya BRPT, tapi kalau BRPT yang nyangkut asing tadi. Oh, ini juga nyangkut ini, tapi nominalnya nggak sebesar di BRPT ya. Ini juga nyangkut ternyata. Ya itu untuk cuan menurut saya masih ya. Kok bumi sih? Menurut saya masih akan kemungkinan dia bisa menguji sini dulu lagi di 2110. Lalu habis itu kita pantau lah apakah dia bisa untuk mengklaim area situ atau malah closing di bawah lagi. Jadi menurut saya ini tetap wait and see dulu ya untuk keduanya. Karena ya ini dia udah mencoba untuk mengklaim area atasnya tapi malah ditarik ke bawah lagi. Adanya tekanan jual yang tinggi. Jadi intinya untuk BRPT dan cuan menurut saya wait and see ya. Kalau misalnya mau agresif ya silahkan, sesuaikan dengan batas resiko dan juga preferensi masing-masing. Intinya agresif itu kayak stylenya itu teman-teman langsung hajar gitu. Ya bukan langsung hajar sih, ya tetap harus ada pertimbangan. Tapi menurut saya lebih aman lagi kalau konservatif. Ya itu style saya. Ya sesuaikan dengan preferensi masing-masing lah. Ini untuk cuan ya teman-teman. Jadi sudah lengkap semua, tinggal kita review untuk Raja Ratu. Ya Raja dia ngetes ini terus sempat dibawa turun ya di sini. Ya ini bisa kita jadikan area penting selanjutnya lah. Terus closing di angka 7675. Dari Broksum gimana? Ada akumulasi asing ya. XL, MG, XC keluar, KI, LG masuk, BK masuk. Menurut saya ini masih bisa untuk menguji sini lagi. 7900 lah. View-nya cukup oke sih ini Raja. Jadi dia kecenderungan bisa untuk menguji sini lagi ya. Di 7900. Selanjutnya Ratu. Ya ini beda sama Raja ya. Ratu malah ada tekanan sehingga dia melemah.
dia udah mencoba untuk ngetes MA di 10.300-an, nggak kuat dan dia ditarik ke bawah lagi, closing di 10.025 ya. Overall view-nya ya selama dia masih di atasnya 9.000 berapa ya, 9.900 ya, di 9.900, maka ya dia bisa untuk menguji sini lagi. Patokan pentingnya resistennya di 10.300, support terdekat minor di 9.900. Dari sisi flow masih so-so ya, asing keluar ya malahan ya. Jadi tunggu dulu lah, wait and see dulu untuk Ratu juga. SMDR, nah ini juga menarik nih. Kemarin dia nyentuh sini, seperti yang aku bilang kemarin, bahasanya area pentingnya ya bila teman-teman mau average down atau mau batas resiko. Kalau batas resiko kan di sini ya 416-an ya. Mana sih? Ini di sini di 416-an. Kalau misalnya mau posisi baru ataupun average down ya ini yang saya lingkari, dan dia kena di situ pas kena sini 396 dan juga kena MA-nya kemarin kan masih di range 396 ya. Habis kena dia langsung ditarik ke atas dan closing di 426. Di atasnya 424. Sehingga apa? Ini menarik menurut saya. Jadi let's see, kita tunggu besok. Untuk area penting terdekat ya masih di 448 ya untuk si SMDR. Terdekat ya masih di sini lah 438. Habis itu di 448, mana 448 di sini. Nih untuk area penting sekarang ya. Overall dia masih cukup menarik karena bisa ditarik ke atas lagi, closing di atasnya 424, dan kecenderungan ini bisa rebound. Ini candlenya juga menarik ya, hammer ya. Untuk akumulasi flow kita lihat asing keluar, tapi ada yang nampung juga asingnya. Meskipun memang dari sisi nominal lebih sedikit ya daripada yang buang. Tapi at least dari technical nih cukup menarik. Kita tinggal tunggu besok nanti apakah ada inflow yang besar masuk lalu mengerek harga apa enggak. Kita tunggu. Area penting terdekat di 438, 448 dan terjauh di 470. Untuk supportnya di sini ya, support minor terdekat di 416 ya masihan. Terus di sini 408 dan support mayornya di 396. Nah, ini yang bikin menarik adalah dia masih bisa bertahan di atasnya support mayor. Terbukti ketika dia menyentuh sini, dia bisa mantul ke atas lagi, ditarik ke atas. Sehingga kita bisa katakan bahwasanya area sini tuh area yang kuat. Sekali lagi ini bukan ajakan membeli atau menjual, tetap lakukan analisa pribadi secara mandiri dengan pertimbangan yang matang dan jangan percaya pada siapapun termasuk saya. Ini untuk SMDR ya teman-teman. Saya pengen cek untuk analisa saham rokok. Mana sih yang waktu itu? Nah, sebentar ya teman. Oh ini. Ini Ratu ya. Kita skip ke saham rokok. Ini UNVR nih gagal ya kayaknya. Saya nggak mantau, ini kan saham request ya. Mana sih? Ini HMSP ya. Kita coba untuk review sebentar lah HMSP. Ya udah mantul ya. Ini GGRM.
Ini data juga udah nyentuh 5.000 ya sekarang ya. Sebentar teman-teman, ini GGRM ya. Kita lihat satu-satu lah. Ini HMSP. Dia udah nyentuh target di berapa nih? 805 ya. Iya, dia udah nyentuh target 805. Ini ketika waktu itu saya bilang area pentingnya di sini ya. Ya, kalau misalnya masuk di sini aja deh. Lumayan 14%-an, 13% lah. Ini untuk HMSP dan dia closing di sini ya. Menurut saya dia bisa menguji ke sini dulu lah, 760 sampai 750-an. Ya 750 sampai 760 lah, dia bisa menguji situ lagi karena closingnya lumayan jelek ini. Apalagi dia udah nyentuh sini dan ini kan kayak BRPT sama cuan tadi ya. Gak kuat, banyak tekanan jual akhirnya ketarik ke bawah. Meskipun dari sisi flow ada inflow yang lumayan tapi asingnya keluar ya. Kita lihatlah. Ini potensi support minornya tuh di angka 760 sampai 750, lalu untuk resisten terdekat di 775 sampai 785-an. 790 lah. Potensi ini dia bisa menguji atas dulu. Kalau misalnya nggak kuat ya dia akan menuju ke 760. Tapi dari sisi candle ini menurut saya bisa ngetes bawah dulu sih. Ngetes bawah baru nanti akan mencoba untuk ngetes atas. Ini untuk HMSP ya. Terus apa lagi waktu itu? WIM ya, WIM. WIM ya, WIM juga udah mantul ya. Ini ya pas yang saya bundari ini. Mana ya? Gambar final, gambar terakhir. Ini ya. Ini udah mantul. Ini sama kayak si HMSP ya. Dia tertekan sehingga terkoreksi dan menurut saya nih akan mengalami koreksi lagi karena dia udah mencoba sini nggak kuat lalu terjadi koreksi dan possible dia akan menguji area bawah di 1700. Meskipun dari sisi flow nih ada flow yang cukup lumayan ya masuk. Kalau dari sisi flow Broksum baik WIM maupun HMSP memang ada inflow yang lumayan. Tapi karena posisi candlenya closing cukup jelek, menurut saya dia dari data fakta Broksum seperti ini, kemungkinan dia tetap akan menguji sini dulu. Baru nanti akan terkoreksi. Let's see lah, kita lihat dulu. Kalau dari sisi teknikal seharusnya ini turun ya. Tapi dari flow itu akumulasi. Nah, kesimpulannya menurut saya dia tetap akan bisa menguji resistensi ini lagi, baru nanti akan terjadi koreksi kecil. Ini untuk WIM, soalnya GGRM ya terakhir saya pengen mantau aja sih ini. Mau review lah, mau lihat sebentar. Kan udah lama nggak saya pantau ini. Ini kan saham requestannya Slot Rizal ya. Ini GGRM juga udah keluar dari pattern, udah mantul ya teman-teman nih. Udah mantul dia. Mana? Ya udah mantul. Terus saya pengen lihat juga data deh terakhir. Dan kebetulan data yang versi finalnya mana nih? Oh ini. Data udah 5.000 juga ya. Oh ini. Meskipun memang agak lama ya ini, baru ya pas di 5525 ya teman-teman. Ya, di situ lalu di sini naik set
terkoreksi, set, naik. Ini membentuk cup, bisa ini cup and handle. Ya, ini bisa membentuk cup and handle ini. Ya itu ya teman-teman. Jadi kepanjangan videonya, mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak kawalan hari ini dan juga beberapa review emiten. Semoga membantu dan bermanfaat. Saya ingatkan sekali lagi, ini adalah analisa pribadi saya dan jangan jadikan patokan utama maupun acuan yang bisa memengaruhi segala keputusan teman-teman. Tetap teman-teman lakukan analisa secara pribadi dan gunakan video saya ini sebagai salah satu referensi aja lah. Jangan didengarkan secara utuh. Maksudnya jangan diterapkan ataupun dipersiskan secara utuh ya. Teman-teman harus bisa memilah dan juga kritis.